Halo anak-anak, semangat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian sehat selalu. Bertemu lagi dengan Ibu Mary di sini, pengampu mata pelajaran ekonomi di kelas kalian. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai jurnal umum, kemudian cara memposting ke buku besar dari jurnal umum, dan yang terakhir adalah membuat neraca saldo. Nah, kali ini Ibu akan melanjutkan tepat mengenai materi KD3, yakni siklus akuntansi perusahaan jasa, dengan submateri pokok, yakni jurnal penyesuaian. Nah, karena jurnal penyesuaian ini terdiri dari beberapa pokok materi, maka videonya akan Ibu menjadi beberapa bagian. Untuk bagian kali ini, kita akan membahas mengenai bagian pertama, yakni tentang pemakaian perlengkapan, piutang pendapatan, utang beban, dan kerugian piutang. Nah, tidak berlama-lama anak-anak, mari kita. Nah, jurnal penyesuaian atau dalam istilah akuntansinya adjustment journal adalah penyesuaian tentang catatan-catatan atau fakta yang sebenarnya di akhir periode. Jadi, jurnal penyesuaian ini dibuat pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian ini disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data penyesuaian di akhir periode. Jadi ada data penyesuaiannya, sedangkan yang kita lihat sumber data tersebut adalah dari neraca saldo yang sudah kalian buat sebelumnya. Nah, ada pun 7 macam daripada AJP anak-anak yang akan kita bahas dan kupas tuntas satu persatu. Nah, yang pertama adalah pemakaian perlengkapan. Nah, perlengkapan anak-anak dapat kalian lihat saldonya pada neraca saldo. Nah, karena pemakaian perlengkapan, maka yang kita harus cari di sini adalah seberapa besar atau seberapa banyak perlengkapan yang sudah dipakai pada periode akuntansi tertentu. Jika pada data penyesuaian diketahui bukan sisa daripada perlengkapan, maka kalian tinggal kurangkan antara data di neraca saldo, ini misalnya data di neraca saldo dengan yang tersisa, sehingga kalian akan memperoleh jumlah perlengkapan yang terpakai. Sedangkan jika pada data penyesuaian diketahui yang terpakai, maka kalian tinggal menjurnal nominal yang ada pada data penyesuaian tersebut. Ingat ya anak-anak, Ibu jelaskan lagi. Jika pada data penyesuaian diketahui yang masih tersisa, maka kalian untuk mencari pemakaian perlengkapan, kurangkan perlengkapan yang ada di neraca saldo atau yang dibeli, dikurangi dengan sisa atau fakta yang sebenarnya di akhir periode. Tetapi jika pada data penyesuaiannya perlengkapan yang terpakai diketahui, maka nominal yang kalian ambil dalam jurnal penyesuaian adalah data penyesuaian tersebut. Karena pada data penyesuaian sudah dijelaskan berapa jumlah perlengkapan yang terpakai. Nah, ini contohnya anak-anak. Misalnya pada neraca saldo terdapat akun perlengkapan dengan nominal 4.500.000. Nah, data penyesuaian pada tanggal 31 Desember menyatakan bahwa perlengkapan yang masih tersisa sebesar Rp3.300.000. Nah, karena jurnal penyesuaian mengenai pemakaian perlengkapan, maka kalian harus mencari berapa perlengkapan yang terpakai. Ingat, yang kita cari adalah perlengkapan yang terpakai. Jadi, saldo pada neraca saldo dikurangi dengan sisa atau fakta sebenarnya yang masih ada, sehingga didapatlah perlengkapan yang terpakai sebesar Rp1.200.000. Sehingga jurnalnya, ingat, kolom jurnal penyesuaian, Ibu ingatkan lagi, setiap jurnal atau apapun yang kalian buat harus berisi KOP. KOP-nya yang pertama di sini adalah nama perusahaan, kemudian baris yang kedua adalah apa yang kalian buat, misalnya kalian buat adalah jurnal penyesuaian. Nah, khusus untuk periode jurnal penyesuaian, dia berisi tanggal terakhir periode bersangkutan.
Misalnya, kalau pada contoh ini adalah periodenya Desember, maka periode dikop menjadi per atau periode 31 Desember. Ingat, berisi tanggal, karena jurnal penyesuaian dibuat di akhir periode akuntansi. Baik Ibu, kembali di kolom pertama di sini adalah tanggalnya tanggal akhir periode, yakni kalau Desember maka tanggal terakhirnya adalah 31 Desember. Kemudian kolom yang kedua di sini ada akun, kolom ketiga ada referensi. Ingat, referensi ini sama dengan referensi di jurnal umum. Jika sudah diposting ke buku besar, seluruh jurnal penyesuaian baru diisi nomor akun. Kemudian di sini ada debit dan di sini ada kredit. Tidak lupa anak-anak, di pojok kanan harus berisi halaman untuk mempermudahkan kalian memposting ke buku besar. Nah, Bu kembali. Di sini tadi diketahui bahwa perlengkapan yang terpakai sebesar Rp1.200.000. Maka di debit akunnya beban perlengkapan. Di debit beban perlengkapan, artinya perlengkapan yang terpakai atau biaya perlengkapan. Karena beban, dia bertambah di sebelah debit sebanyak 1.200.000. Ingat, ini sejumlah yang terpakai. Kemudian perlengkapan dia dikredit. Perlengkapan itu dikurangi. Kalau ini dikredit artinya perlengkapan tersebut dikurangi sebesar yang terpakai, sama dikurangi Rp1.200.000. Ingat, debit kredit haruslah balance atau seimbang. Jadi jurnal penyesuaian untuk pemakaian perlengkapan adalah debitnya beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan. Nominalnya adalah sejumlah perlengkapan yang terpakai. Ingat, yang terpakai. Nah, sekarang Ibu lanjutkan ke macam AJP yang kedua, ayat jurnal penyesuaian yang kedua, yaitu mengenai pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Nah, anak-anak, piutang pendapatan di sini diartikan bahwa pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum dibayar atau diterima. Jadi kita sudah melaksanakan pekerjaan atau sudah menjadi hak pendapatan tetapi belum dibayarkan oleh pihak kedua. Nah, contohnya di sini ada macam-macam, ada pendapatan bunga, misalnya dari bunga tabungan atau bunga deposito. Kemudian di sini ada pendapatan usaha ketika kalian sudah menjalankan usaha. Kemudian di sini ada pendapatan komisi dan lainnya. Nah, untuk perhitungannya dari pendapatan yang masih harus diterima atau piutang, misalnya data penyesuaian menyebutkan bunga dari deposito bank yang masih harus diterima. Ingat kata-katanya, yang masih harus diterima per 31 Desember 2019 sebesar Rp100.000. Jika ada kata-kata yang masih harus diterima, berarti kita memiliki piutang. Kita sudah melaksanakan pekerjaan atau diakui pendapatan, tetapi pembayarnya belum. Nah, tanggal seperti biasa akhir periode, yakni 31 Desember, debitnya adalah piutang bunga. Kreditnya pendapatan bunga. Ingat, setiap mencatat pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan, debitnya pasti piutang. Entah itu di sini piutang usaha atau piutang bunga atau piutang komisi. Begitu pula pendapatannya. Bisa pendapatan bunga sesuai dengan ilustrasi soal karena bunga dari deposito bank. Bisa juga bunga dari komisi, jadi diganti menjadi pendapatan komisi. Nah, piutang bertambah karena masih harus diterima sebesar Rp100.000, nominalnya sama Rp100.000. Dan di kredit pasti pendapatan kita bertambah
karena di sini dari bunga deposito bank, maka akunnya dikredit adalah pendapatan bunga sama sebesar Rp100.000. Jika misalnya di sini komisi dari deposito bank, maka piutangnya bukan piutang bunga, tetapi piutang komisi. Pendapatannya pun begitu, menjadi pendapatan komisi. Nah, kita lanjutkan ke anak-anak, akan membahas mengenai beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Nah, utang beban di sini diartikan bahwa beban yang sudah menjadi kewajiban perusahaan tetapi belum dicatat atau belum dibayarkan. Ingat, beban ini sudah terjadi tetapi perusahaan belum mencatat dalam pembukuan atau belum dibayarkan. Penyebabnya misalnya karena tutup buku di pertengahan tanggal misalnya, kemudian kesalahan dalam perhitungan, atau sudah menjadi beban tetapi belum dibayarkan oleh perusahaan. Nah, ilustrasi cerita atau contohnya, misalnya perusahaan melakukan pembayaran gaji setiap seminggu sebesar Rp1.200.000. Nah, 1 minggu di sini dihitung 6 hari kerja, Senin sampai dengan Sabtu. Dan pembayarannya dilakukan setiap hari Sabtu. Namun, tahun 2019 tutup buku atau tanggal 31 Desember 2019 jatuh pada hari Jumat. Kita harus membayar gajinya hari Sabtu, sedangkan tutup bukunya adalah hari Jumat. Kita lihat, ini adalah tutup buku kita, sedangkan tanggal 1 bulan 1, yakni pada hari Sabtu, saatnya membayar gaji. Sehingga 5 hari ini merupakan utang perusahaan terhadap karyawan, utang gajinya, yakni hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. 5 hari ini mereka sudah bekerja, tetapi kita belum membayarkannya, sehingga perusahaan memiliki utang gaji. Nah, perhitungannya adalah gaji yang belum dibayar, seperti Ibu bilang tadi 5 hari, yakni dari hari Senin tanggal 27 sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Desember. Ini adalah hari kita tutup buku. 6 hari, sedangkan dalam 1 minggu dibayarnya 1.200.000. 5 bagi 6 dikali 1.200.000 menjadi utang gaji perusahaan kepada karyawannya sebesar Rp1.000.000. Nah, debitnya adalah beban gaji karyawan. Debit karena itu adalah biaya gaji yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Ingat, beban bertambah di sebelah debit sebesar 1 juta. Ini harus sama antara perhitungan dengan yang di jurnal. Kemudian kreditnya adalah utang gaji karena kita belum membayar gaji karyawan tersebut. Ingat, utang bertambah di sebelah kredit. Besarannya juga sama, sebesar 1 juta, yakni sebesar yang belum dibayarkan. Nah, ilustrasi yang kedua, misalnya pada data penyesuaian menyebutkan bahwa beban listrik dan telepon yang masih harus dibayar. Berarti itu sudah menjadi beban tetapi perusahaan belum membayar. Perusahaan memiliki utang. Bulan ini, yakni bulan Desember 2019 sebesar 1.500.000. Sehingga debitnya adalah beban listrik dan telepon. Ini sesuai dengan biaya yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Beban listrik dan telepon yang bertambah, ingat, beban akun 5 bertambah di sebelah debit sebesar 1.500.000. Nominalnya juga harus sama dengan data penyesuaian. Kreditnya, karena kita belum membayar beban listrik dan telepon, maka perusahaan memiliki yang namanya utang listrik dan telepon. Nominalnya juga sama, 1.500.000, dan karena utang kita bertambah, maka utang dicatat di sebelah kredit. Ingat, utang beban ini anak-anak bisa berubah sesuai dengan data penyesuaian.
Bisa saja ada misalnya beban air yang masih belum dibayar bulan ini, maka debitnya pasti beban air, kreditnya adalah utang air. Misalnya lagi ada banyak beban iklan yang belum dibayar bulan ini. Kalau ada kata-kata yang belum dibayar atau yang masih harus dibayar, dia pasti masuk ke utang. Debitnya dia beban yang bersangkutan dan kreditnya yaitu utang. Sesuaikan dengan transaksi, apakah dia utang air atau utang telepon atau utang gaji dan lain sebagainya. Nah, Ibu lanjutkan di sini yakni kerugian piutang. Nah, ada kadang-kadang anak-anak bahwa perusahaan tersebut dinyatakan bangkrut atau pailit, sehingga perusahaan memiliki piutang terhadap usaha tersebut juga menjadi tak bisa ditagih. Nah, kerugian piutang di sini dimaksudkanlah taksiran. Ingat, ada taksiran kerugian yang ditimbulkan dengan adanya keseluruhan atau sebagian dari jumlah piutang yang mungkin tidak dapat ditagih karena perusahaan bangkrut atau pailit atau sengaja tidak melunasi. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Data penyesuaian tanggal 31 Desember 2019 menyebutkan bahwa perusahaan A mempunyai piutang sebesar 100 juta. Ditaksir piutang yang tidak dapat ditagih sebesar 2%. Nah, untuk penyesuaiannya kita tinggal kalikan 100 juta dikali persentase piutang yang tidak dapat ditagih. Maka sebesar itulah kerugian piutangnya. Sehingga untuk jurnal penyesuaiannya di debat dibuat beban kerugian piutang sebesar 2 juta. Ingat, 2 juta ini didapat dari 100 juta dikalikan dengan persentase. Di sini persentasenya adalah sebesar 2%. Kemudian kredit adalah cadangan kerugian piutang sebesar 2 juta. Ingat, debit kreditnya harus balance. Anak-anak, jurnal penyesuaian ini debit kreditnya pasti selalu sama. Misalnya ilustrasi yang keempat ini mengenai cadangan kerugian piutang atau piutang yang tidak dapat ditagih, maka debitnya sudah pasti beban kerugian piutang. Kreditnya juga cadangan kerugian piutang. Maka jurnal penyesuaian akunnya ini bersifat pasti. Yang tidak pasti adalah berapa persentase atau nominal debit dan kreditnya. Ingat, caranya mencari besar kerugian piutang adalah saldo piutang pada neraca saldo dikali persentase piutang yang tidak dapat ditagih yang terdapat pada data penyesuaian. Baiklah anak-anak, demikianlah penjelasan dari Ibu mengenai bagian pertama jurnal penyesuaian.